Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesenangan pribadi memiliki nilai jauh lebih besar, tak kalah lebih banyak memberikan sesuatu kepada orang lain. Memberikan sesuatu kepada orang lain itu bukan hanya berupa materi, barang, tetapi berarti perhatian, mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang hadir di tempat ini. Ya, waktu ibadat sudah cukup baik 27 orang. Waktu bimbingan penyuluhan online, ya, mungkin hanya belasan orang. Dan kita hadir di tempat ini mungkin dengan kelelahan-kelelahan kita. Padahal kita tidak bekerja kan? Ya kan? Kita kan dikasih makan 3 kali. Diperhatikan oleh negara, dibimbing untuk menjadi baik, ya, bukan untuk menjadi jahat. Jadi kalau Bapak di sini bertambah jahat, berarti kegagalan itu bukan pada negara atau bukan pada pembinanya, tetapi kegagalan itu berada pada diri sendiri. Karena di tempat ini maka disebut lembaga pemasyarakatan. Kita bersosialisasi, kita bersama-sama menjadi pribadi yang hidup sosial, hidup saling membantu, tolong menolong, guyub, rukun, royong, berbagai macam cara. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, cara yang paling benar untuk membahagiakan diri adalah dengan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain itu kan lalu, ya, bisa jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, kan? Jadi hidup itu bermanfaat kalau kita menjadi berkat bagi sesama. Bukan kita menjadi batu sandungan bagi sesama. Ya. Kita menjadi berkat, saluran berkat. Kita menjadi pribadi yang berhikmat. Kita menjadi pribadi yang bijaksana. Kita menjadi pribadi yang berpengharapan, yang kuat. Kita menjadi pribadi yang memiliki iman yang hidup. Kita menjadi pribadi yang memiliki cinta yang ikhlas. Kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh menjadi baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kita menjadi pribadi yang bertekun. Kita menjadi pribadi yang setia. Kita menjadi pribadi yang bermanfaat, menjadi berkat. Dan kita adalah anugerah bagi semua orang. Dan itu yang penting, yang utama. Jadi kehadiran kita di tempat ini adalah menjadi berkat bagi sesama, menjadi sumber kekuatan bagi sesama. Ya. Kita menjadi contoh teladan yang baik, bukan menjadi contoh teladan yang buruk atau yang jahat. Hindarilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Amsal itu, ya, kalau kita baca kitab Amsal itu menjelaskan itu, bagaimana kita menjadi pribadi yang baik dan bagaimana hidup kita itu tidak baik. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, kita bergumul setiap saat. Pada kesempatan ini kita bergumul dengan kengantukan kita, kita bergumul dengan kegelisahan kita, kita bergumul dengan kesedihan kita, kita bergumul dengan berbagai macam rasa. Kita bergumul dengan kesepian kita, kita bergumul dengan ketidakhadirannya anggota keluarga kita, istri, anak-anak, menantu, cucu-cucu, dan saudara-saudari. Kita bergumul dengan segala macam. Maka pergulatan dan pergumulan itu hanya Tuhan yang bisa melepaskan dan memenangkan kita. Ya. Israel itu, ya, nama yang diberikan Allah kepada Yakub. Dia bergulat dengan Allah dan dimenangkan Allah. Jadi pergumulan kita itu harus mendapatkan, ya, kehendak dari Allah. Dukungan yang paling utama dari Allah. Maka kita bersyukur setiap waktu, setiap saat, ya. Ya, puji Tuhan, banyak aktivitas kegiatan rohani yang dilakukan. Ini bagian dari, ya, kita menjawab, mendengarkan suara Tuhan yang berbelas kasih kepada kita. Nah, itu perlu dicamkan baik-baik, ya.
Semakin banyak orang yang bahagia karena pelayanan kita, semakin kita menemukan kebahagiaan sejati. Ketika pelayanan kita bukan pelayanan rohani saja, pelayanan jasmani, ya kita bersih-bersih, kita ya mandi secukupnya 2 kali sehari, kita gosok gigi, mulut kita tidak bau, napas kita tidak bau, baju kita tidak bau, itu adalah membahagiakan orang. Orang nyaman dekat dengan kita. Tetapi kalau kita tidak gosok gigi, tidak mandi, ya kan, kemudian air liur bercemprotan kemana-mana kalau ngomong, kalau makan, ya kan, celana panjang, celana pendek kita itu udah seminggu baru kita cuci, ya pokoknya tidak membahagiakan orang lain, itu berarti kita sudah menjadi pribadi yang kerdil di hadapan Tuhan dan sesama. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itu dia menjadi contoh yang simpel, ya. Jadi orang yang sudah bebas dari ikatan diri berbahagia dengan lebih banyak mengorbankan diri demi orang lain. Jadi semakin banyak orang yang bahagia karena pelayanan kita, semakin kita menemukan kebahagiaan sejati. Semakin banyak kita membahagiakan orang lain, semakin nyata belas kasih Tuhan dalam diri kita, dan semakin mendalam kebahagiaan yang kita rasakan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Bahkan Yesus katakan, ya, carilah dulu harta yang tidak dimakan ngengat atau karat, yaitu, ya, kita harus, ya, memiliki harta surgawi. Dan bagaimana kita menjadi anak-anak surga ini, mewartakan kerajaan Allah di dunia ini dengan iman, harapan, ya, tidak melakukan perbuatan yang lalai, dan yang paling utama adalah kasih. Jadi kasih yang sempurna itu ditunjukkan oleh guru agung kita yang dijawab, atau ketika Maria Magdalena, kemarin kan pesta wajib Santa Maria Magdalena, rasul para rasul. Ketika dia melihat, dia menjadi saksi kebangkitan Yesus. Mungkin banyak di antara kita, ya, kita memaknai Paskah itu dengan telur Paskah. Dari mana sih simbolisasi telur itu? Itu adalah simbolisasi yang dilakukan oleh Maria Magdalena ketika dia memberikan kesaksian kepada raja, ya, bahwa Yesus telah bangkit. Masa sih? Ya kan? Akhirnya dia memegang telur, ya, di suatu keranjang, lalu telur itu bersinar. Nah, makanya itulah asal mula. Jadi asal mulanya itu dari Santa Maria Magdalena. Maka mungkin banyak yang bertanya, mengapa Paskah kita menghias telur, ya kan? Jadi telur itu menjadi tradisi kekristenan dalam merayakan Paskah. Itu tradisi, ya. Jadi banyak di antara kita, kita tinggalkan tradisi, padahal enggak. Tradisi itu yang baik itu kita teruskan, yang tidak baik, bahkan itu bertentangan dengan nilai iman, itu kita tinggalkan. Sehingga banyak di antara kita jangan terjebak, ya. Ada yang tidak mau menjawab, ya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Baseng Kak Jubata, dia bilang itu berhala. Waduh, naib benar beriman seperti itu, ya. Jadi dianggapnya itu nama Tuhan itu harus God, ya. Padahal dalam bahasa kita nama Tuhan, ya, ada yang manggilnya Jubata, ada yang Sangkaro. Jadi kita jangan menyeragamkan arti, ya. Karena, ya, di dunia juga atau di Eropa saja ada yang menyebut Tuhan itu Theos, ada yang Deus, ada yang Dei, ya. Nah, di bahasa Ibrani kan ada YHWH, ada Elohim, Adonai, ya. Tapi terkadang kita lalu ingin memberikan penghakiman-penghakiman kepada saudara-saudari kita, yang sebenarnya penghakiman itu justru kitalah yang harus mendapatkannya karena kita tidak mau mencintai Kristus dengan total. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, belas kasih yang sejati itu berasal dari Allah. Tadi cara yang pertama sudah disampaikan, ya kan? Jadi orang harus bisa mengorbankan kesenangan pribadi demi orang lain.
Jadi cara yang paling benar untuk membahagiakan diri adalah dengan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Semakin banyak orang yang bahagia karena pelayanan kita, semakin kita menemukan kebahagiaan sejati. Semakin banyak kita membahagiakan orang lain, semakin nyata belas kasih Tuhan dalam diri kita, dan semakin mendalam kebahagiaan yang kita rasakan. Nah, itu Yesus dalam cerita Injil yang tadi sudah kita baca dan kita dengarkan memberi contoh bagi kita. Setelah melaksanakan tugasnya, Yesus bersama para muridnya ingin ke tempat yang sunyi. Jadi secara manusiawi itu Yesus juga letih. Maka dia mengajak murid-muridnya untuk menyendiri, ya, untuk mengembalikan energi, untuk bisa beristirahat. Ya. Yesus ingin mengambil waktu pribadi bersama para muridnya untuk berdoa, beristirahat. Jadi tidak hanya pelayanan terus kan. Bayangkan kalau di gereja Rutan Okomene kelas 2A Pontianak ini kan. Jadi ada kegiatan dari mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam di gereja kan, tidak mungkin. Dia ada jadwal-jadwalnya. 1 jam, 2 jam kan. Tapi semuanya untuk pelayanan, ya. Karena begini, mungkin kita pelayanan itu untuk menghindari perjumpaan dengan orang lain. Kita aktif ke gereja supaya kita tidak berkonflik dengan orang atau tidak melihat orang itu. Mungkin waktu kita di dunia bebas tempo hari, kita pelayanan itu untuk menghindari istri kita, menghindari anak-anak kita. Atau kita pindah pelayanan kita di tempat lain untuk menghindari orang-orang. Kita tidak bisa menghindari itu ya Bapak-bapak, saudara-saudara. Kalau kita misalnya berkonflik dengan orang, selesaikanlah dengan cara dialog, diskusi, atau yang paling utama adalah kita mau mengampuni. Jadi gara-gara misalnya konflik dengan Pak Atis, banyak orang tidak mau datang. Konflik dengan Pak Ngacam, tidak mau hadir. Konflik dengan Pak Niko, tidak mau datang. Konflik dengan Pak Buharjo, tidak datang. Tunggu Pak Buharjo bebas baru saya datang, katanya. Ini adalah orang yang kerdil. Ya. Kita beradu pendapat itu biasa. Yang tidak boleh itu baku pukul, saling pukul. Ya. Jadi banyak di antara kita itu menghindar atau kita ingin menunjukkan pelayanan kita bahwa kita ini adalah benar-benar baik. Percuma. Sehebat apapun pelayanan kita, kalau kita hidup kerohanian kita tidak lebih baik daripada orang Farisi, itu kata Yesus, kita tidak akan bisa sampai ke rumah Bapa. Nah itu. Standar Yesus itu adalah standar yang luar biasa. Standar kasih. Ya. Kasih yang ikhlas. Ya. Tetapi bagaimana kita mewujudkan kasih kalau datang ke gereja pun enggak, kan itu. Nah, itu penting bagi kita. Jadi Yesus ingin mengambil waktu pribadi bersama para muridnya untuk berdoa, beristirahat, makan bersama, bersenang-senang. Namun hal itu tidak terjadi karena mereka bertemu dengan banyak orang yang ketika sampai di tempat tujuan. Jadi Bapak, saudara-saudara, mungkin kita pernah berpikir ketika kita melayani maunya kita santai. Atau maunya jangan kita yang pimpin doa atau pimpin ibadat, pimpin puji-pujian, mengapa tidak orang lain? Kita ingin juga nyantai, rileks. Tetapi Yesus dan para muridnya bukannya beristirahat seperti yang direncanakan sebelumnya, tetapi melanjutkan pengajaran bagi mereka yang haus akan sabda Tuhan. Jadi mereka ini orang banyak nih haus akan sabda Tuhan. Jangan-jangan pelayanan kita itu adalah keakuan kita. Terkadang ada pelayanan-pelayanan itu merasa sudah diberkati oleh Tuhan, lalu ingin membagikan berkat itu, tetapi menonjolkan keakuan kita. Bukan pelayanan dan pertobatan, justru pelayanan dan kesombongan, dan akibatnya fatal bagi kita. Karena pelayanan dan kesombongan itu kalau misalnya saling beradu, itu akan menjadi konflik batin. Dan ini yang membuat kita
merajuk, pendek tongkeng. Ah, ngapainlah datang? Ya. Toh kita juga masuk di tempat ini. Bahkan ada yang menyalahkan Allah, menyalahkan Tuhan, menyalahkan Yesus. Terkadang itu ia menjadi konflik batin. Kuasa kegelapan mempengaruhi pikiran kita. Kuasa jahat, kuasa iblis, kuasa setan, kuasa dunia, kuasa hawa nafsu. Ngapainlah ke gereja ikut saksi seminar saja? Kalau kamu berhasil, 1,5 jam kamu menghasilkan duit 100 juta. Ke gereja menghabiskan duit. Dan semuanya yang membosankan. Tapi kalau di tempat ini, ya kan? Nah, ini terkadang dunia ini menarik-narik kita untuk tetap tidak setia. Tetapi Allah membebaskan kita karena belas kasihan tadi. Jadi keterikatan kita itu dibebaskan oleh Yesus. Jadi Yesus ya mengabaikan waktu pribadinya demi banyak orang yang membutuhkan belas kasihnya. Sikap Yesus itu tentu berasal dari rasa belas kasih yang mendalam. Jadi belas kasih sejati mampu mengalahkan ego yang membuat orang sulit keluar dari ikatan diri. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, orang yang tidak mau hadir di tempat ini sulit. Ada belenggu di kakinya, makanya harus dilepaskan belenggu itu dan didoakan.